Ya, terima kasih Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pimpinan dan anggota Komisi 4 yang saya hormati, Pak Sekjen beserta jajaran Eselon 1. Sama dengan teman-teman, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dalam pembahasan ABT tahun 2021, saya ingin memberikan beberapa catatan saja Pak Ketua, bahwa kita masih sama, bahwa tema kita yang ingin diusung, ya pemerintah memberikan tema adalah pemulihan ekonomi dan birokrasi struktural. Dalam tema itu melihat anggaran ABT di Kementerian Kehutanan, saya agak heran karena seluruh anggaran ABT 1,5 sampai 1,7 triliun, sebagaimana juga sudah disampaikan pada rapat kita 8 April kemarin, itu semuanya dialokasikan untuk pemulihan hutan mangrove. Saya jadi bertanya-tanya, kenapa seluruh anggaran ABT itu dialokasikan ke hutan mangrove? Apa relevansinya dengan pemulihan ekonomi? Gitu loh. Yang kedua, 8 provinsi yang mendapatkan alokasi untuk pemulihan mangrove itu menurut data siapa? Data BPS, apakah 8 provinsi itu terdampak COVID? Ataukah dalam data BPS itu provinsi-provinsi itu yang paling miskin di Indonesia? Saya perlu sampaikan ini karena sebagai orang dari Indonesia Timur, kami merasakan bagaimana pemerintah pusat setiap mengalokasikan anggaran hampir tidak melirik di daerah-daerah Indonesia Timur. Mohon maaf Pak Ketua, agak emosional karena ini pembahasan di tingkat nasional dalam satu kementerian, 1,5 triliun. Dan ini menjadi catatan kritis kami. Yang kedua adalah target perhutanan sosial 2 juta hektar tahun 2022, memang kita belum masuk dalam pembahasan, cuman dalam pra-perencanaan ini saya memberikan catatan untuk Pak Sekjen dan para Dirjen Eselon 1. Kami dari fraksi PKS mengapresiasi langkah-langkah dari KLHK yang terus berupaya untuk mempercepat realisasi perhutanan sosial, Pak. Nah, hingga saat ini datanya, dalam data ini 4,7 hektar dari target 12 juta hektar. Nah, oleh karena itu kami memiliki beberapa pertanyaan Pak Sekjen. Yang pertama adalah perlu mendapatkan hasil monitoring dan evaluasi implementasi perhutanan sosial. Apakah implementasi perhutanan sosial tetap dapat menjaga fungsi ekosistem hutan itu sendiri dan berimplikasi positif terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, gitu. Kemudian perlu juga diberikan perubahan paling mendasar mengenai perubahan dari perizinan perhutanan sosial menjadi persetujuan perhutanan sosial. Nah, perubahan rezim ini perlu diapresiasi, namun tidak boleh mengendorse aspek kehati-hatian kita dalam menjaga keseimbangan ekosistemnya. Nah, pada prinsipnya terkait usulan anggaran hingga 234 miliar untuk merealisasikan program perhutanan sosial kami terima, namun perlu juga dibarengi dengan adanya hasil MONEF, implementasi perhutanan sosial. Dan kami juga memberikan usulan agar dibarengi dengan sosialisasi dan BIMTEK kepada masyarakat, gitu loh, agar informasi-informasi dari kementerian bisa sampai ke masyarakat. Masyarakat sampai sekarang hampir tidak tahu ada program-program yang bagus seperti ini, program perhutanan sosial. Yang masyarakat tahu adalah ketika keluar rumah ke hutan, menebang pohon, ada larangan, padahal ada skema-skema lain yang bisa dipakai, digunakan untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat. Olehnya itu di tahun 2021
dan sampai 2023 kami berharap ada program-program sosialisasi dan bintek-bintek kepada masyarakat. Yang kedua adalah soal rehabilitasi hutan dan lahan kritis, Pak Sekjen, bahwa luas lahan kritis di Indonesia cukup memprihatinkan, Pak. Bahkan seiring dengan laju illegal logging dan kebakaran hutan dan lahan, luasnya dapat terus bertambah. Berdasarkan data rekalkulasi tutupan hutan dan lahan KLHK, terdapat lebih dari 14 juta hektar lahan kritis di Indonesia. Artinya apa? Sekitar 7,5% luas daratan Indonesia berada dalam kondisi kritis. Nah, hal ini menjadi salah satu faktor tingginya bencana hidrometeorologi di Indonesia dan akan berdampak pada musibah nanti, yaitu longsor, banjir, adanya puting beliung. Nah, oleh karena itu ada beberapa pertanyaan mungkin. Yang pertama adalah soal rehabilitasi tahunan yang dilakukan oleh KLHK, Pak. Hanya sekitar 100.000 sampai 300.000 hektar per tahun. Nah, bila kapasitas rehabilitasi kita sebatas luasan tersebut, maka butuh waktu sekitar 40 sampai 50 tahun nih untuk memulihkan luas lahan kritis kita gitu. Nah, kami mendorong agar KLHK dapat menyusun rencana aksi yang lebih terukur dari luas lahan maupun anggaran untuk dapat mengatasi persoalan lahan kritis kita gitu. Apakah hal tersebut dapat ditindaklanjuti oleh KLHK atau tidak? Nah, oleh karena itu menurut kami anggaran 1,8 triliun nanti dan tahun 2022 pada Ditjen PDAS RH belum memadai untuk dapat melaksanakan upaya-upaya rehabilitasi hutan dan lahan itu, sehingga perlu agar didorong gitu, ada penambahan. Yang kedua adalah aktivitas rehabilitasi hutan dan lahan perlu dibarengi juga dengan maintenance atau perawatan dari bibit tanam. Nah, kami memberikan apresiasi nih Pak Sekjen dan Pak Dirjen, terutama Pak Dirjen PDAS RH yang mengalokasikan program berbasis masyarakat dalam KBR, Pak. Dan kami juga di Dapil telah mengusulkan beberapa program-program kepada masyarakat. Hanya catatan Pak Sekjen, kalau satu kelompok mendapatkan 100 juta untuk 35.000 anakan bibit, kalau hitung-hitung dikalkulasikan satu anakan 2.000, Pak. Masyarakat kita protes nih, loh di mana Bu kami mendapatkan satu anakan 2.000, murah banget gitu. Bisa-bisa apa target dan upaya-upaya tujuan untuk bisa mengoptimalkan anggaran ini hingga sampai ke ditanam itu juga bisa gagal. Mohon agar bisa dievaluasi lagi soal KBR nih. Terakhir Pak Ketua, soal penetapan kawasan hutan. Nah, berdasarkan paparan Ditjen Planologi mengacu pada Undang-Undang Ciptaker ini, bahwa 37 hektar hutan yang belum ditetapkan harus diselesaikan dalam waktu 2 tahun. Sementara target 2021 adalah 9 juta hektar. Nah, sisa luasannya sekitar 20 juta hektar ditetapkan pada tahun berikutnya nih, di nanti 2022. Oleh karena itu, beberapa pertanyaannya adalah bagaimana merealisasikan penetapan kawasan hutan seluas 9 juta hektar yang akan membutuhkan anggaran 100 miliar. Nah, secara kasar kami hitung-hitung untuk menyelesaikan penetapan kawasan hutan itu 28 juta hektarnya dibutuhkan anggaran kira-kira 300 miliar, Pak. Jadi bukan 100 miliar gitu. Nah, dari paparan Ditjen Planologi kami belum melihat hal ini disampaikan, baik target maupun anggaran. Terakhir Pak Ketua, saya memberikan sedikit informasi soal KPH, Pak Sekjen. KPH kami memberikan catatan agar di-endorse, Pak, dengan Pemda agar bisa bersinergi tadi sebagaimana teman-teman juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat gitu. Nah, potensi sumber daya lahan kita cukup besar, terutama di beberapa daerah termasuk di Maluku. Nah, kami minta agar ini bisa menjadi pilar pemberdayaan masyarakat dan juga menjadi sarana untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat. Saya mengambil contoh misalnya pengembangan
kayu putih, Pak Sekjen, kita punya sekitar 200.000 hektar lahan kayu putih yang itu juga bisa dikembangkan, mohon menjadi catatan. Terima kasih dari kami Pak Ketua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.